كمال من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الآمم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم ولن يديك رسول الله جاءك به إذ الكريم تجلى باسم منتقم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم والآل والصحب ثم تابعين لهم أهل التقى والنقى والحلم والكرم يا حبيبي المصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آل ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين ربي زدني علما وارزقني فهما والحقني بالصالحين. اللهم صل وسلم وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Hadratil mukarram, para asatidz, para dewan guru, para ketua majelis taklim, bil khusus yang saya hormati kepada Ustaz Ade Muhammad Ali, Ustadzul Haq, dan juga kepada rekan-rekan jamaah semua, para kaum remaja, kaum Adam dan kaum Hawa, yang dalam kesempatan ini tidak dapat saya sebutkan satu persatu, yang insya Allah tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya. Melalui pembacaan ratib dan sholawat yang insya Allah mudah-mudahan ratibnya, sholawatnya, semoga ini semuanya menjadikan wasilah untuk kita mendapatkan hidayah daripada Allah dan mendapatkan syafaat daripada baginda Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW. Sedikit, mari seperti biasa kita melanjutkan pelajaran kita dalam kitab Ta'limul Muta'alim halaman 16. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ta'zimil ilmi wa ahli. Di dalam ini pasal akan menerangkan mengagungkan ilmu dan ahli ilmu. Bagaimana cara mengagungkan ilmu dan mengagungkan ahli ilmu? I'lam, ketahuilah olehmu. I'lam ini kalau kata bahasa santri fi'ilnya fi'il amar. Fi'il amar itu yang merintah. Bi anna talibal ilmi, bahwasanya bagi orang-orang yang sedang menuntut ilmu itu, la yanalul ilma, tidak akan berhasil dan tidak akan meraih ilmu
walayan tafi'u dan tidak akan mendapatkan kemanfaatan bihi di dalam ilmu illa bita'zimil ilmi, kecuali mengagungkan kepada ilmu wa ahlihi dan ahli ilmu. Ilmu yang kita kaji, baik itu ilmu fikih, baik itu ilmu tauhid, apalagi ilmu nahwu dan shorof dan sebagainya, tidak akan bisa kita hasilkan dan tidak akan bisa kita raih sesuatu ilmu kecuali kita sendiri mengagungkan kepada ilmu dan ahli ilmu. Ini menjadikan syarat bagi orang yang sedang menuntut ilmu ini, diwajibkan untuk mengagungkan ilmu dan kepada ahli ilmu. Dan selanjutnya tidak akan berhasil dan tidak akan bisa kita raih pengetahuan, bahkan ilmu yang kita sudah raih pun walayan tapi ubih, tidak akan bisa manfaat ilmu yang kita sudah raih. Selanjutnya itu wa ta'zimil ustad, mengagungkan kepada guru, wa tauqirihi dan memuliakan kepada guru. Jadi kategori daripada guru, siapa orang yang telah memberikan pengetahuan kepada kita sekalipun yang diberikan oleh orang tersebut cuma satu kalimat, sekalipun yang diberikan oleh guru itu cuma satu kalimat atau satu ayat, satu nasihat, sementara pengetahuan yang diberikan kebetulan kita belum mengetahui kepada hal tersebut, maka orang tersebut pun itu termasuk dan tergolongkan yang disebut guru. Jadi yang dinamakan guru itu bukan hanya guru ngaji aja, bahkan guru pendidikan yang bisa memberikan pengetahuan kepada kita dari mulai A sampai Z, dari mulai huruf hijaiyah, alif, ba, ta sampai hamzahiyah. Ini adalah guru yang wajib dan harus kita agungkan kalau kita ingin mempunyai ilmu yang kita udah dapat ini, ilmunya dapat bermanfaat. Contoh, dulu kita pernah belajar dengan seseorang, belajar ikro, belajar huruf hijaiyah. Sementara setelahnya kita bisa membaca Fatihah dan mengenal huruf, lalu kalian berangkat pondok pesantren, kalian bisa membaca kitab nahwu dan shorof dan sebagainya. Sementara guru kita terbatas, cuma mampu untuk memberikan pelajaran sekedar bisa membaca, yang menuntun kita untuk mengenal huruf. Boleh dikatakan ilmunya lebih jauh dan lebih luas, lebih tinggi, ente. Akan tetapi satu ketika dikala kita tidak menghormat dan tidak menghargai kepada guru asal, yakin dan seyakin-yakinnya ilmu kita tidak akan bermanfaat. Kita udah keren, berangkat pesantren, udah bisa kitab jurumiyah, udah bisa alfiyah, udah bisa mutamimah dan sebagainya, bahkan mantep dah baca Quran, baca kitab gundu udah bisa. Sementara guru kita dulu dia cuma bisanya kitab juz amma sebatas Al-Quran. Tiba-tiba begitu ente pulang mondok pesantren tidak menghargai dan tidak mengagungkan kepada guru yang telah memberikan pengetahuan kepada kita, guru asal, maka yakin ilmu kita tidak akan bermanfaat. Makanya guru jangan pernah kau lupakan. Tila bahkan disebutkan oleh ulama mawasola tidak akan berhasil seseorang
Wasola yang sudah berhasil. Wasola ini fiilnya fiil madi. Fiil madi itu menunjukkan kepada zamannya zaman madi. Zaman itu ada 3. Ada zaman madi, artinya zaman yang sudah kelewat. Kalau yusilu, wasola yusilu itu fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' itu punya zaman 2. Satu zamannya zaman hal, kedua zaman istiqbal. Zaman hal itu zaman sekarang, zaman istiqbal zaman yang akan datang. Apa itu zaman? Masa. Jadi masa itu cuma ada 3. Masa lalu, masa kini, masa yang akan. Itu cuma 3. Adanya masa itu di fi'il madi sama fi'il mudhari'. Itu zaman dulu masih ngaji. Fa'ala fi'il madi, yaqulu fi'il mudhari'. Orang Cianjur, kamana anu tadi kapanggi anu keur sore. Itu santri dulu. Dikatakan oleh ulama, mawasola tidak akan berhasil seseorang yang sudah berhasil ilmu tetapi dianggap tidak berhasil. Kenapa? Illa bil hurmat, kecuali bisa berhasilnya ilmu yang sudah dihasilkan itu harus didasari dengan hormat. Ini wama, dan tidak akan gugur, wama sakoto, dan tidak akan gugur man sakoto, seseorang yang telah gugur dari ilmunya, illa bitarkil hormat, kecuali orang tersebut meninggalkan hormat wa ta'zim dan mengagungkan kepada guru dan ilmu. Berarti tidak manfaatnya ilmu, tidak bergunanya ilmu itu sebabnya adalah karena kita sering menyia-nyiakan dan sering menganggap ringan kepada guru asal. Sedangkan al-aslu qawiyun, asal itu kuat. Jadi hormat ini bagian daripada ilmu manfaat. Sekalipun kita punya ilmu sedikit, terus kita menghormat kepada guru. Wakilan dikatakan oleh ulama, al-hurmat, bahwasanya hormat khairum, itu lebih bagus minat ta'ati, daripada ta'at. Hormat itu lebih bagus daripada ta'at. Bagaimana? Contoh kecil. Ini orang nggak punya ilmu, tetapi dia selalu menghormat dan menghargai kepada orang tua, menghormat dan menghargai kepada guru, menghormat dan menghargai kepada tetangga, sesama yang paling tua dia menghormat, tapi ilmunya nggak ada. Dibandingkan ada orang yang ilmunya tinggi, hadisnya hafal, ngaji Al-Qurannya mantap, tapi dia tidak pernah mau menghargai kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Itu pangkatnya lebih mulia orang yang bodoh tetapi dia sering menghormat, dibanding orang yang berilmu tidak ada adab, tidak ada hormat. Ini oleh karena itu, ala ingat, taro annal insana, bahwasanya manusia, ingat, layak furu, tidak akan jatuh kepada kufur, tidak akan jatuh seseorang kepada kufur bil maksiati, dengan sebab maksi. Wa inna ma yakfuru, dan bisa jadi jatuh kepada kufur bitarkil hurmat, dengan sebab meninggalkan hormat. Bahkan di dalam keterangan Syekh Sufyan Suri radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau menerima dari Syekhul Imam Malik, dikatakan kullu masyiatin fasyiatin an syahwatin, setiap maksiat pasti itu tarikan daya hawa
hawa nafsu. Ay istiyakin nafsi ila syai'in fa innahu yurja. Dan sesuatu maksiat yang didasari oleh hawa nafsu itu fa innahu yurja gufranuha, itu ada harapan untuk diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu maksiat yang didasari oleh hawa nafsu yurja gufranuha, maka itu ada harapan untuk diampuni dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi sebaliknya, wa kullu maksiatin, dan setiap maksiat yang didasari nas'at an kibrin, yang didasari penarik daripada sombong, takabur, yaitu yang disebutkan meninggalkan hormat. Ini yang dikatakan di dalam hadis di sini, la taral insan la yakfuru bil maksiat wa innama yakfuru bitarkil hurmat. Orang yang sombong itu berarti sudah meninggalkan hormat. Orang yang sombong bisa jadi jatuh kepada kufur, tapi orang yang maksiat tidak ada kemungkinan, nggak ada kemungkinan jatuh kepada kufur. La yakfuru bil maksiat wa innama yakfuru bitarkil hurmat. Orang maksiat sekalipun besar itu maksiat, itu insya Allah nggak bakalan jatuh kepada kufur. Tapi kalau orang yang sudah kufur, orang yang bisa jadi kufur itu bitarkil hurmat, dengan sebab meninggalkan yang dinamakan sombong. Yang dinamakan sombong. Kok bisa seperti itu? Nah, di sini orang yang maksiat itu ada harapan diampuni dosa oleh Allah Subhanahu. Tetapi orang yang maksiat dengan sebab sombong, meninggalkan hormat, tidak pernah mau menghargai dan menghormati seseorang, itu ada kemungkinan tidak bisa diampuni dosanya, dan ada kemungkinan bisa jatuh kepada kufur. Apa sebabnya? Li'anna maksiata iblis, bahwasanya maksiat dosanya si iblis itu, karena bahwasanya si iblis itu asluha minal kibri, asal dosa si iblis itu karena disebabkan oleh sombong. Bagaimana yang dinamakan sombong? Yaz'amu annahu khairum min sayyidina Adam, karena si iblis itu merasa lebih agung, lebih mulia daripada Nabi kita, Nabi Adam alaihis. Nah ini, sehingga iblis yang asalnya sebetulnya iblis ini ahli ibadah. Si iblis ini ahli ibadah. 80.000 tahun iblis beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. 80.000 tahun bersujud kepada Allah. Tetapi dengan seketika iblis bisa jatuh kufur karena disebabkan meninggalkan hormat, yaitu tidak pernah mau menghormat kepada Nabi Adam alaihis salam. Sehingga sampai hari ini iblis dilaknat oleh Allah Subhanahu. Bahkan iblis, setan yang tidak pernah mau sujud kepada Nabi Adam, ini disebabkan oleh kibir, sombong, sehingga dia dicap oleh Allah abadal abidina finnar, selama-lamanya di dalam api neraka. Naudzubillahi min. Karena asalnya iblis itu kalian. Sebaliknya dosanya li'anna zillata Adam, bahwasanya maksiatnya Nabi Allah Adam asluha minas syahwat, asalnya Nabi Adam itu berbuat dosanya karena diawali dengan syahwat, bisabab istiyakihi ila dzauqi samrati syahwat, yaitu dengan sebab dilarang memakan sebuah buah holdi oleh Allah, tapi Nabi Adam tetap memakannya. Itulah maksiat yang didasari oleh syahwat, sehingga
Allah masih ada berkesempatan untuk mengampuni dosanya. Nah, oleh karena itu adik-adikku sekalian, mari kita jangan pernah meninggalkan yang dinamakan hormat. Bahkan hormat itu melebihi daripada taat. Taat ibadah kepada Allah kalau tanpa didasari dengan hormat, tetap ibadahnya itu sia-sia di hadapan Allah Subhanahu. Nah, mudah-mudahan hadirin jamaah sekalian, di pada malam ini momen kita adalah tata cara menghormat dan